Tetapi kita harus tahu bahwa misalnya janganlah kau jadikan materi sebagai segala-galanya. Makanya judulnya yang penting asal halal. Terima kasih. Dengan kehadiranmu di hatiku, bukan hanya membuat jiwaku terang benderang, tetapi juga muncul semangat baru untuk menghadapi kehidupan. Bahwa sesungguhnya Allah sudah menjanjikan gitu kan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dianya mengubah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan ngaji bareng Buya Syakur di Candang Pinggang. Kita akan membedah kitab Fathur Rabbani, dan insyaallah nanti saya akan menjadi apresiator atas puisi yang Buya bikin dalam acara kajian rutin setiap malam Senin pada malam hari ini. Mau tahu keseruannya? Ngaji bareng Buya Syakur. Ikuti kita terus. Dan nanti kita akan perdalam melalui forum dialog seusai kajian dan juga membacaan gelombang cinta. Dan saya informasikan bahwa saat ini Kang Hilal Hilmawan sudah hadir bersama kita sebagai apresiator, dan mudah-mudahan nanti acara bisa lebih ramai lagi begitu karena beliau sudah datang bersama kita. Bila cinta ini tidak dirawat dengan baik, wahai kekasihku, bisa saja cinta ini yang telah kita bangun bertahun akan porak-poranda dengan sekejap rasa kebencian akibat diabaikan, akibat tidak diperhatikan. Lalu cinta itu adalah mutiara yang tersembunyi di dalam hati. Lebih baik dikubur di dalam hati saja daripada diserahkan kepada orang yang tidak layak. Tahukah engkau, wahai kekasihku, apa yang kurasakan di dalam hatiku ini adalah gelap gulita ketika engkau tidak ada di sampingku. Sekalipun matahari bersinar terang, sekalipun langit cerah, tak ada mega dan tak ada awan. Memang cinta itu, wahai kekasihku, ketika dalam keadaan mesra, seperti bersayap dan menari-nari indah. Tetapi ketika terjadi perpisahan, akan merubah menjadi kungku cekram yang tajam-tajam, termasuk air matamu yang menggelinding menyeberangi pipimu, wahai kekasihku, adalah seperti mutiara ketika ada seorang kekasih yang menyeka. Dulu, sebelum aku mengenalmu, wahai kekasihku, seringkali aku merasakan seolah jiwaku tercabik-cabik. Tetapi ketika ku telusuri, tidak kutemukan sebab yang pasti. Di situ letak intri tragedi yang sebenarnya. Dengan kehadiranmu di hatiku, bukan hanya membuat jiwaku terang benderang, tetapi juga muncul semangat baru untuk menghadapi kehidupan. Lalu, akhirnya mataku baru dapat melihat indahnya dunia ini. Kemudian, pesanku yang terakhir dalam kesempatan ini, wahai kekasihku, jangan sekali-kali
engkau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain dalam hal segala apapun. Bila engkau lakukan hal seperti itu, adalah sama dengan menghinakan dirimu sendiri. Yang penting, engkau sudah hebat, percayalah. Aku hanya meminta keberanianmu untuk tetap bersamaku, mengarungi kehidupan ini dengan tidak melihat berapa banyak materi yang ada dalam genggamanku. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada hamba-Nya. Ku jelaskan dengan baik-baik supaya engkau mengerti. Yang penting asal halal. Nanti maharnya cukup baca Al-Fatihah 10 kali. Engkau katakan sambil tertawa terbahak-bahak. Indramayu 9 Januari 2022. Terima kasih. Luar biasa, Ananda Putri Zulfiani. Baik, sebelum ke Putri, saya ke Mas Siral dulu ya. Mas Siral, kalau tadi saya sebut bahwa Putri merupakan orang dalam ini ya bagi Mas Siral. Tentu banyak tahu tentang Putri, bahwa kali ini dia didapuk untuk membacakan lomba yang penting asal halal. Yang pertama, jadi saya ingin tahu juga, beliau ini kan termasuk orang yang punya prestasi kabisaan di tahun 2014. Ini pas sekali hari ini sajiannya luar biasa bagi saya, bagi kami begitu ya. Dan kemudian tentang gelombang cinta yang penting asal halal. Mudah-mudahan Mas Hilal bisa meresensi gitu isinya. Silakan Mas Hilal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Syakur, orang tua saya, guru saya, dan segalanya buat saya. Semoga selalu diberikan kesehatan Amin. Dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta pemirsa peminat TV yang hari ini menyaksikan acara yang rutin Buya lakukan, salah satunya adalah pembacaan gelombang cinta. Betul. Menarik sekali dengan tadi yang puisi yang Buya bikin, dan ini disampaikan oleh Ananda Putri, sangat menghayati. Hanya saja catatannya satu. Kenapa tuh? Ini yang membacanya belum menikah. Belum menikah. Entah terlalu banyak pilih-pilih gitu kan. Yeah. Atau memang nggak ada yang mau. Nah, ini jadi pertanyaan, padahal karirnya udah luar biasa. Sekarang udah pegawai BRI, udah punya penghasilan sendiri, terus ngapain ditunda-tunda? Nunggu Desember katanya. Betul, tadi. Nunggu Desember loh. Belum nikah nih. Pemirsa Mina barangkali berminat, silakan bisa dihubungi nanti dengan moderator kita. Nanti ke Krua Miman ya. Oh, iya betul, cantik kan. Iya. Yang selanjutnya saya menggarisbawahi ada banyak poin yang tersirat di dalam puisi yang Buya sampaikan gitu kan, yang Buya bikin pada kesempatan hari ini luar biasa sekali. Judulnya saja bikin saya merinding nih. Yang penting asal halal gitu kan. Kenapa saya belum lama menikah gitu kan? Belum setahun saya menikah, dan saya rasakan menikah itu ternyata enak. Nikmat menikah itu, walaupun tergolong saya menikah telat. Nah, catatan pentingnya di sini ini buat yang jomblo-jomblo nih, buat yang jomblo-jomblo yang masih sendiri, yang sudah siap, ayo jangan ditunda-tunda, segera nikah. Gitu kan. Di bait pertama di dalam syair yang Buya sampaikan itu mengandung makna yang sangat luar biasa, di mana kita sering lupa bahwa kita sering mengabaikan bahwa impian dan cita-cita kita itu ingin mengubah dunia, gitu kan. Ingin mengubah sekitar kita, gitu kan. Ingin memberikan yang terbaik untuk
dunia gitu kan, untuk negara, untuk bangsa gitu kan. Iya. Tetapi kita lupa bahwa ada hal yang harus kita selesaikan dulu, adalah kebahagiaan dirimu sendiri. Kalau ada istilah istilah lagu itu, ingin memeluk bulan tapi apa daya tangan tak sampai gitu. Betul. Artinya apapun yang kita lakukan gitu kan, apapun yang kita perbuat, maka percayalah tidak akan bisa menyenangkan untuk semua orang. Yeah. Jadi yang terlebih dahulu adalah bahagiakanlah dirimu sendiri dulu, kemudian lingkunganmu, baru bermimpilah untuk membahagiakan orang-orang di sekitarmu yang lebih luas. Itu konsepnya harus dari bawah memang. Saya setuju dengan bait yang tadi Buya dalam puisi Buya itu. Kemudian yang kedua, sudah masuk pada kalimat-kalimat cinta-cintaan di dalam syair ini gitu kan, yang Buya sampaikan. Saya yang masih muda aja kalah masalah gombal ini dengan Buya. Buya sudah usia segini tapi bahasanya masih sangat puitis sekali gitu kan dalam syair-syairnya. Kedua, saya ingin sampaikan kepada pemirsa Wamina TV bahwa hakikatnya cinta itu terus tumbuh dan berkembang. Setiap hari akan terus tumbuh dan berkembang. Kalau kita tidak pupuk rasa cinta itu, maka cinta itu akan mati. Sama seperti halnya pohon, dia akan tumbuh dan berkembang. Kalau tidak disiram, kalau tidak dipupuk, maka pohon itu akan mati. Begitu juga dengan cinta, awas jangan salah. Cinta itu selalu tumbuh dan berkembang setiap hari. Jadi kalau tidak dipupuk, kalau tidak disiram gitu kan, maka cepat atau lambat cinta itu akan mati dalam hati kita. Nah, makanya tadi di dalam bait-bait puisi Buya ada beberapa poin bagaimana memupuk dan menyiram agar cinta itu bisa selalu tumbuh bersemi di dalam hati kita. Salah satunya adalah dengan perhatian, memberikan perhatian kepada pasangan kita, walaupun dengan hal-hal yang sepele, misalnya sudah makan belum, gitu kan. Itu hal yang sepele gitu kan. Atau kalimat-kalimat yang setiap hari kita ungkapkan, I love you sayang, gitu kan. Aku sayang kamu. Setiap hari kita lukakan, setiap hari kita ucapkan gitu kan. Insya Allah perhatian-perhatian dari hal yang terkecil ini akan menjadi pupuk agar cinta itu terus bersemi di dalam diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya selain perhatian, di dalam syair Buya juga tersirat jelas bahwa agar cinta itu bisa terus bersemi gitu kan, agar terus ada di hati kita, maka yang paling terpenting pula tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga hati kita. Dalam hal ini adalah setia. Nah, ini yang susah nih, apalagi buat laki-laki. Buat laki-laki ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Istilahnya sih rumput tetangga lebih indah daripada rumput tetangga lebih indah daripada kita gitu kan. Jadi ngelihat sedikit aja pasti biasanya kalau laki-laki, aduh cantik juga ini kan. Padahal sebetulnya istri kita gitu kan, ataupun pasangan kita jauh lebih cantik sebetulnya. Gitu kan. Makanya hati ini yang harus kita jaga, hati yang harus kita jaga. Dan yang berikutnya adalah terbuka. Harus saling terbuka, apapun persoalannya, apapun masalahnya gitu kan, harus saling mengetahui, diungkapkan, diceritakan agar sama-sama bisa mengerti gitu kan, satu sama lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling percaya. Saling percaya satu sama lainnya gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan kita, apa yang dilakukan oleh istri kita gitu kan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi percayalah apapun yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik untuk kita semua gitu. Terus yang memang selalu menjadi gejolak itu, kalau orang lagi jatuh cinta itu, kalau jauh tuh
terasa hampa. Betul itu. Yeah. Pengennya deket terus kalau orang lagi jatuh cinta. Pengennya pengen bareng terus. Kalau jauh dikit menderita rasanya. Seperti tercabik-cabik hati ini. Makanya pengen selalu deket terus kalau orang yang lagi jatuh cinta. Apalagi pengantin baru. Itu sudah pasti pengennya setiap hari di rumah aja terus sarungan Baik. Seperti itu. Yeah. Terus dan yang tidak kalah pentingnya selain tadi untuk memupuk gitu kan rasa cinta yang di dalam agar terus tumbuh dan berkembang di hati kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita itu memberikan nafkah, berusaha, bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Betul sekali bahwa sesungguhnya Allah sudah menjanjikan gitu kan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dianya mengubah sendiri. Yeah. Jadi artinya walaupun modal kita pas-pasan gitu kan, walaupun kita memulai berumah tangga itu dengan modal yang melekat di dalam badan kita gitu. Tapi percayalah kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berjuang, maka insya Allah rezeki itu akan ada di hadapan kita gitu. Nah, rezeki ini yang tidak nafkah ini yang tidak kalah pentingnya juga, yang harus sebagai laki-laki harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu kan, agar dapule tetap ngebul. Oke. Kalau malas-malasan terus di rumah gitu kan, sarung-sarungan baik, kan nonton TV baik, turu-turuan baik ning umat, terus bagaimana nanti bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Ini juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya gitu kan. Yeah. Jadi yang harus diperhatikan bahwa 3 catatan yang harus diperhatikan kan, bahwa hati-hati faktor tingginya perceraian dalam rumah tangga itu adalah orang ketiga, ya, gitu kan. Terus yang kedua adalah kemiskinan, gitu kan. Ekonomi, faktor ekonomi, orang bercerai bisa karena faktor nggak ada duit, gitu. Ekonomi itu banyak sekali, tinggi sekali penyebab perceraian karena perekonomian. Dan yang ketiga, gitu kan. Yang ketiga adalah masalah seksualitas. Baik, gitu baik. Kan. Nah, 3 poin itu saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan intisari dari poin-poin puisi yang disampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang. Ya, luar biasa hari ini sudah menjelaskan begitu banyak tentang gelombang cinta yang penting asal halal begitu ya. Sekarang ke Buya. Buya, tadi disampaikan oleh Kang Hilal bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa tentang yang penting asal halal. Kemudian juga hubungannya ke rumah tangga begitu. Dan tadi kita juga bagaimana tahu Putri membaca gelombang cinta luar biasa. Ini hanya baru beberapa teman kita dari Indramayu yang sangat spesial menurut saya, cukup punya kejutan juga membacakan gelombang cinta kali ini. Kan ada beberapa juga yang sudah membacakan dari Indramayu dan kali ini lebih kejutan lagi Bu ya menurut saya. Gimana inti dari gelombang cinta malam hari ini Bu ya? Ya, dari judulnya yang penting asal halal itu kan pihak perempuan ingin segera menikah. Suaminya nunggu bulan Desember. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan kan lama banget kan itu. Kenapa sih nggak bulan Juni ini aja? Gitu. Ini ada dialog antara laki perempuan. Si perempuan ingin lebih cepat, lebih baik. Tapi ternyata pertimbangannya ya masalah biaya. Jadi makanya
Aku hanya berharap keberanianmu untuk tetap bersama aku. Jangan melihat berapa banyak materi yang ada dalam genggaman tanganku. Dan memang orang miskin itu cintanya lebih sejati. Karena dia tidak punya alat menggoda kecuali hati, kecuali dengan cintanya itu. Kalau yang duitnya banyak kan bisa pakai duitnya. Iya. Nah, jadi orang miskin itu cintanya lebih sejati loh. Karena dia tidak punya alat untuk membujuk orang lain kecuali dengan cintanya itu. Nah, kemudian mas kawinnya apa? Sambil tertawa terbahak-bahak, yaitu baca Fatihah 10 kali. 10 kali. Terinspirasi oleh hadis Nabi bahwa mas kawin itu sekalipun tidak menjadi persyaratan mutlak ya bagi sahnya pernikahan, tetapi sebagai simbol cinta itu mesti ada mas kawinnya. Yeah. Walau kana khotaman min hadidin, sekalipun cincin dari besi. Dari besi. Yeah. Ya, yang penting ada persembahan sebagai tanda cinta, itu penting sekali. Tetapi kemudian tradisi mahar ini menjadi lomba, menjadi perlombaan, menjadi kebanggaan, sampai sekarang malah justru di negara-negara Islam sendiri satu hambatan bagi anak-anak untuk menikah dalam mas kawin yang terlalu mahal sekali. Kalau di sini alhamdulillah ya kita punya budaya yang lebih ini ya, lebih baik. Berapa sih di situ mas kawin tuh? 15.000 dan seperangkat alat sholat ya. Beres sudah. Mau kena sama sejadah sama 15.000. Kalau di sana kayak di Libya itu miliaran, di Saudi miliaran. Sehingga kenapa di negeri-negeri Arab di sana itu masa pernikahan itu terlambat. Hampir rata-rata anak laki-laki itu kawin itu sudah menjelang 40 tahun. Iya, kenapa? Ya 20 tahun dia kerja, ngumpulin duit buat mahar. Ya, jadi itulah jadi masalahnya. Ya, sehingga yang perlu kita cermati di sini bahwa memang kita perlu materi hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwasanya janganlah kau jadikan materi sebagai segala-galanya. Makanya judulnya yang penting asal halal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan tentang